Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Wijaksono dengan nomor NIM 0533915449. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas 2 pemrograman berbasis web ya. Dimana pertanyaannya adalah atau tugasnya adalah, untuk yang pertama kita akan diminta untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan dengan framework Vue.js. Halaman pertama adalah stok bahan ajar dengan ketentuan sebagai berikut. Kita diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT dengan pada mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok, jumlah safety stok, status dan catatan. Kemudian untuk yang teks yang kedua adalah terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Yang pertama kita diminta untuk menampilkan, di sini tertampil sebagai berikut. Di sini saya menggunakannya sistem berbentuk tabel ya. Kemudian untuk penampilannya kita dapat ke stok. Kemudian untuk menampilkannya adalah sebagai berikut dengan tabel head dan seperti ini ya. Kemudian untuk yang kedua adalah kita diminta untuk mengedit, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, dimana di sini saya tempatkan pada kolom tabel paling kanan, dimana di sini ada fitur edit dan fitur hapus. Kemudian untuk selanjutnya adalah terdapat fitur untuk melakukan filter sort data berdasarkan UT daerah, kemudian stok, kemudian fitur mengurutkan, kemudian dapat diset ulang, kemudian menerapkan tidak perlu recompute. Kemudian yang terakhir adalah interpretasikan dependent option, seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah akan muncul filter kategori. Kita di sini mulai di UT daerah yang UPVJ list dulu ya. Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kemudian untuk selanjutnya adalah menampilkan jumlah stok kurang dari safety dan jumlah stok sama dengan 0. Di sini ya. Stok safety dan jumlah stok. Kemudian lagi diminta untuk fitur sort berdasarkan judul, stok, dan harga. Urutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Dimana untuk filter ini terdapat pada sini. Kita akan mengurutkannya berdasarkan apa? Judul, jumlah stok, atau harga. Div class sort urutkan berdasarkan ini. Kemudian lagi untuk task atau tugas selanjutnya adalah fitur filter dapat diset ulang atau direset. Di sini saya berikan tombol reset ya teman-teman. Apabila kita sudah mengisi filter, mau di filter seperti apa, kita nggak perlu mengembalikan, tapi kita tinggal meresetnya saja. Dimana untuk tombolnya kita ada di sebentar, reset. Reset. Ini ya teman-teman, add reset filter. Di filter ini ya untuk kodenya. Sementara untuk di sininya ada di sebelah ini, reset filter. Kemudian task selanjutnya adalah dependent option.
Seperti misalnya ketika memilih filter berdasarkan waktu daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Baik, sebuah waktu daerah, apabila kita tekan Jakarta, maka baru akan muncul kategori mata kuliah. Untuk depend option sendiri, codingnya ada di sebelah sini. Dan untuk stok BPJS nya kita ada di sebelah dependent option. Nih, fitur dependent option, filter kategori. Apabila filter BPJS, kategorinya akan muncul. Kemudian kita akan lanjut. Oh iya, untuk pengeditan ya, untuk mengedit itu formnya ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini form yang di sini itu saya gabung antaranya edit dengan tambah. Jadi apabila kita yang seperti ditugaskan di task atau di tugas yang selanjutnya adalah menambah data bahan ajar, itu sama dengan mengedit ya. Di sini saya satukan di tabel, dimana jika kita mengedit munculnya seperti ini, kita bisa batal edit. Kemudian kalau tambah juga akan muncul tabel form untuk tambah stok data bahan ajar baru. Di sini untuk fitur editnya ada di sebelah sini, dan untuk fitur menambahkan bahan ajar baru juga ada di sebelah sini. Jadinya kita edit mode atau tambah mode. Untuk stok BPJS nya ada di sebelah, sebentar, ini menampilkan form tambah. Kemudian ini adalah fitur validasinya ya. Nah, ini fungsi untuk menambah stok bahan ajar itu ada di sini, add stock. Kemudian fungsi untuk melakukan update pada stok ada di sini, update stok. Kalau editnya ada di sebelah bawahnya lagi, edit stok. Kalau untuk menghapusnya, maka dari itu kan di sini saya pilih edit dan hapus, itu juga saya tambah fitur delete stock, dimana kita mengklik hapus, maka indeks dari bahan ajar tersebut akan terhapus. Selanjutnya, ini ya, memberikan status aman dengan menggunakan simbol memberikan tanda yang memberikan kesan aman. Kalau aman, bentar. Kalau aman akan berwarna hijau, kalau menipis akan berwarna kuning. Ini pada kodenya ada di sebelah aman. Nah, ini ya teman-teman, menampilkan satu stok bahan ajar, menampilkan status dengan warna, status kosong, menampilkan status dengan warna, menampilkan teks dengan status. Ini ada di sini di status kelas. Untuk di stok HTML nya ada di sebelah sini, semua status aman, menipis, atau stok atau kosong. Kemudian untuk selanjutnya adalah terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, dimana bahan ajar itu tambah stok dengan update stok atau edit stok. Saya jadikan satu form atau satu formulir ya, dimana kalau kita menambah stok kita tinggal mengisinya saja di sebelah sini, 100.000 10 2 maaf, tinggal tambah bahan ajar ditambahkan. Oke, itu untuk fitur validasinya ya teman-teman. Nah, kemudian
Untuk task selanjutnya adalah tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas, tapi disitu menggunakan penggunaan framework Vue.js. Untuk fitur tracking DO di sini saya menggunakan Vue.js ya teman-teman, dengan tanda sebagai ini div id app sama dengan di sini var app new view l app. Kemudian untuk selanjutnya adalah fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Data yang perlu diisi ini tergenerate otomatis ya, penampilannya terdiri DO, tahun berjalan, sequence number. Ini nanti DO nya jadi tergenerate secara otomatis. Kemudian yang kita isi secara manual adalah nama, NIM, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total harga. Jadi ini kita masukkan NIM-nya itu masih manual, nanti yang delivery order nomornya yang akan muncul dengan otomatis 54321. Kemudian namanya saya masukkan sembarang saja, nama saya sendiri aja. Kemudian PS dasar, nanti total harganya tergenerate otomatis ya. Kemudian kita buat delivery order. Delivery order dibuat dengan nomor DO 2025-002. Oke, bisa, statusnya diproses. Kemudian yang selanjutnya, nah ini teman-teman, total harga diambil dari data array objek paket harga. Oh ya, tanggal kirim dapat diisi manual. Maaf, ini tadi ya, tanggal kirim dapat diisi manual atau dengan memilih. Kemudian untuk total harganya dapat dari sini ya teman-teman, mendapatkan harga berubah. Nah ini total harga otomatis, fungsi melakukan update harga ketika paket berubah, dapat di sini ya. Dan untuk memantau pencarian DO nya dapat dari search no DO ini. Kemudian untuk tanggal devalute nya seperti yang ditugaskan di sini, diisi manual atau fungsi dot untuk mengambil local time. Ini dapat dari sini. Nah, kemudian untuk interpretasinya, untuk strukturnya sama ya teman-teman, index, stok, tracking, kemudian JS nya stok app dan tracking app, dan data bahan ajar yang disertakan. Setelah JS nya cuma satu, arsitektur review, terus kemudian conditional fungsi if else juga di sini saya berikan ya teman-teman. Di sini if else ada, kemudian conditional fungsi if else. Oh, data bindingnya di sini kita dapat cari di sebentar. Data binding itu saya tadi sudah meng-screenshot. Data binding dapat di get status class item. Kemudian untuk task selanjutnya adalah menggunakan properti computed atau method. Ini dapat dilihat di stok app.js nya. Di sini saya menggunakan computed. Computednya ada di sebelah. Nah ini ya, metodenya ada di sebelah sini, sementara computednya ada di sebelah sini. Kemudian untuk minimal 2 watcher, di sini juga saya sudah menyertakannya di bawah, paling bawah. Melakukan set kategori ketika objek berubah, dan di menu tracking melakukan update harga sendiri. Kemudian untuk di task selanjutnya adalah formulir input dan validasi input sederhana. Itu seperti yang form tambah paket bahan ajar baru tadi ya. Kemudian validasinya ada di atasnya. Kemudian kreativitas nama-nama interface yang saya buat
terbilang cukup sederhana saja, dimana dapat dimengerti, mudah dan dapat dengan gampang dimengerti ya. Yang dimaksud dengan validasi itu tadi yang ini loh teman-teman. Kalau kita tidak mengisi salah satu, maka nanti akan muncul validasinya. Ini ada warningnya ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila banyak salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.